Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu dan selamat berakhir pekan. Seperti biasa di konten monolog ini yang akan gue bacakan di hukum ke-23 dan hukum ke-24. Hukum ke-23 bicara pusatkan kekuatan Anda, dan hukum ke-24 berperanlah sebagai penghuni istana yang sempurna. Di hukum ke-24 ada beberapa kriteria yang sangat menarik. Kalau gitu kita mulai dari ke hukum ke-23. Pusatkan kekuatan Anda. Jadi di prolognya dia menyampaikan lestarikan kekuatan dan energi Anda dengan menjaganya tetap terpusat pada titik terkuatnya. Anda akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menemukan tambang yang kaya dan menambangnya lebih dalam, alih-alih berpindah dari satu ke tambang lain, ke tambang yang dangkal yang lain. Intensitas selalu mengalahkan ekstensitas. Mencari sumber kekuasaan untuk mengangkat posisi Anda adalah upaya yang cukup mustahil kalau kawan-kawan tidak mempunyai pemusatan kekuasaan. Itu di prolognya. Jadi ada beberapa cerita menarik. Jadi ini ada tentang perang dari Karl von Clausewitz pada tahun 1780 sampai dengan 1831. Kurang lebih 50 tahun lah itu kan. Strategi terbaik adalah selalu menjadi sangat kuat, pertama-tama secara umum. Selanjutnya pada titik yang menentukan. Tidak ada hukum strategi yang lebih tinggi dan sederhana selain menjaga kekuatan Anda tetap terkonsentrasi. Singkatnya, prinsip pertama adalah bertindaklah dengan konsentrasi yang maksimal. Itu cerita dari Karl von Clausewitz. Jadi simpulannya bisa ditarik benang lurus di prolog ini, bahwa di dunia yang sekarang ini banyak orang mudah terdistraksi dan mengalami difusi sosial. Sebab ya memang itu konsekuensinya sih kalau gue pikir. Karena semenjak kita hidup kesinian, ya mau gak mau kita harus mengkonsumsi berita-berita yang trending dan bereaksi lah pada berita-berita trending itu, sehingga sejati atau esensinya kita lupa bahwa kita tidak serta-merta menempatkan kekuatan menjadi secara terpusat. Ya itu memang konsekuensinya. Kemudian ada cerita dari Napoleon Bonaparte. Dia menyampaikan Napoleon tahu betapa pentingnya memusatkan pasukan di titik terlemah musuh. Itulah rahasia kesuksesannya di medan perang. Namun tekad serta pikirannya sama-sama meneladani gagasan ini. Keterpusatan pada tujuan atau konsentrasi adalah kunci untuk menemukan sasaran yang tepat dan berada di tengah, center. Jadi itu Napoleon. Jangan sampai mudah terdistraksi layaknya orang yang seperti perahu terombang-ambing lah. Jadi dia menceritakan sebuah anak panah juga. Jadi pemanah busur dan anak panah busur ini, kalau si pemanah ini tidak konsentrasi kepada sasaran bidik, ya hasilnya nggak akan maksimal. Jadi sebisa mungkin untuk mendapatkan kekuatan penuh,
ya si pemanah dan anak busur ini harus satu tujuan untuk melesatkan anak panah ke dalam titik yang ingin dituju. Contoh ada bola kepala lah atau apalah, ketika ingin dipanah ya teman-teman harus konsentrasi penuh di sana. Casanova juga, ini cerita dari Casanova. Casanova mengaitkan kesuksesannya dalam hidup dengan kemampuan berkonsentrasi pada satu tujuan terus-menerus. Jadi dia cerita di sini, dia mengidam-idamkan lah seorang perempuan, yang dia secara total dan penuh memusatkan bagaimana cara mendapatkan perempuan ini. Kemudian setelah lambat laun, akhirnya perempuan ini didapatkan juga oleh Casanova, sehingga ketika pemusatan kekuasaannya sudah tertuju, dia sudah memiliki pakem atau paten di sana, sehingga dia bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang lah. Pokoknya di cerita Casanova soal perempuan itu, perkuat pusat, perbanyak cabang. Itu jadi ceritanya Casanova dia. Terus lambat laun ya pada akhirnya dia terjeblos sendiri sih, karena konsep yang dia ceritakan di sini berkonsentrasi penuh pada satu tujuan. Karena dia blunder juga dengan konsep yang tadi gue sampaikan, perkuat pusat, perbanyak cabang. Ya jatuh-jatuh juga, karena dalam chapter ke-23 ini menceritakan pusatkan kekuatan Anda. Sudah satu saja, bagaimana caranya mendapatkan apa yang kita tuju itu. Casanova hancur juga sih, karena pemusatan kekuasaannya terdistrak lah, terdifusi, mereduksi banyak hal. Kemudian ada cerita dari Johann Goethe, berhati-hatilah jangan sampai menyia-nyiakan kekuatanmu, berupayalah untuk selalu memfokuskannya. Orang jenius mengira ia dapat melakukan apapun yang dilakukannya oleh orang lain, tetapi ia tidak akan menyesali setiap pengeluaran yang tidak bijaksana. Johann Goethe, tahun 1749 sampai 1832. Terus ada cerita ilmuwan Nikola Tesla sama JP Morgan. Jadi Nikola Tesla secara tidak langsung menghancurkan dirinya sendiri ketika dia berpindah ranah keilmuan dan dibilang sama JP Morgan, ya sudahlah, kalau memang itu jalan yang kamu pilih, aku menawari tawaran terbaik untuk membiayai semua dana-dana penelitian atau riset-risetmu. Sebagai konsekuensinya, ini tawaran terakhirku, aku tidak menawarkannya 2 kali. Tapi pada akhirnya Nikola Tesla menolak tawaran JP Morgan karena dia pemusatan kekuasaannya bercabang, banyak titik. Sementara JP Morgan ingin mendanai penelitiannya itu dengan sejalan keinginan Tesla, cuma Tesla nggak mau, dia harus banyak penelitian lah, sehingga pada akhirnya Nikola Tesla pun hancur. Karena ini dalam waktu yang cukup panjang tidak cukup menjanjikan. Justru pemusatan kekuasaan adalah poin atau strategi terbaik. Terus ada cerita dari Richelieu. Dia itu kancah politik orang Perancis pada abad ke-17. Kita tahu bahwa Raja Louis ke-13 untuk memutuskan sesuatu tidak selalu mengambil keputusannya sendiri. Dia memerlukan ibunda raja sebagai wazir agung untuk
menimbang serta memutuskan. Maka Raja Louis ke-13 melekatkan dirinya pada wanita itu, sehingga pada kancah karir politiknya dia bisa melejit sampai ke jajaran anggota istana hingga ke puncak. Jadi Richelieu itu cerita untuk Raja Louis, kenapa Raja Louis ini bisa sampai ke karir puncak politik. Raja Louis 13 ternyata dia melekatkan kekuatan dan kekuasaannya pada ibunda raja, nggak terdistraksi kemana-mana lah, sehingga mereduksi satu kesimpulan untuk mendapatkan keputusan-keputusan tepat. Jadi di epilog terakhirnya, anak panah, Anda tidak dapat mencapai dua sasaran dengan satu anak panah. Jika pikiran Anda melenceng, Anda gagal menyasar jantung musuh. Pikiran dan anak panah harus menjadi satu kesatuan. Hanya dengan pemusatan kekuatan mental dan fisik, hal seperti itu dapat mencapai tujuan dan sasaran, menembus jantung yang ingin dituju. Jadi epilog terakhirnya cerita dari Baltasar Gracian tahun 1601 sampai 1658. Hargai intensitas daripada ekstensitas. Kesempurnaan terletak pada kualitas, bukan kuantitas. Eksentisitas belaka tidak akan pernah naik melampaui kebenaran, dan sungguh sial orang yang memiliki ketertarikan umum yang luas, bahwa meskipun mereka ingin menyentuh setiap potong kue, alih-alih mereka tidak dapat mencicipi sepotong kue pun dari apa yang dihidangkannya. Intensitas mendatangkan keunggulan dan meningkatkan menjadi sesuatu yang cukup heroik dalam hal-hal yang luhur. Jadi itu cerita dari Baltasar Gracian. Itu epilog terakhir di hukum ke-23. Pusatkan kekuatan Anda. Kemudian lanjut di hukum ke-24. Hukum ke-24, berperanlah sebagai penghuni istana yang sempurna. Jadi ini sikap-sikap yang harus dijalani sih. Ada berapa sikap nih? Sikap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sikap. Jadi ada cerita dari Jean de la Bruyere tahun 1645 sampai 1696. Seorang yang mengenal tata cara istana adalah ahli atas gerak tubuh, mata, dan wajahnya. Ia berwawasan, tidak dapat ditembus. Ia menyembunyikan perbuatan buruknya, tersenyum pada musuhnya, mengendalikan rasa kesalnya, menyamarkan nafsunya, memungkiri hatinya, berbicara dengan tindakan yang bertentangan pada perasaannya. Jadi itu juga. Jadi ada beberapa contoh sifat orang, 8 nih, dalam hukum 24, berperanlah sebagai penghuni istana yang sempurna. Pertama, hindari sifat pamer. Tidak bijaksana untuk mengoceh tentang diri sendiri atau terlalu mencari perhatian pada tindak tanduk diri Anda sendiri. Semakin Anda banyak bicara tentang perbuatan Anda, semakin banyak kecurigaan Anda yang akan ditimbulkan oleh prasangka orang lain. Anda juga cukup membangkitkan rasa dengki di antara teman-teman Anda, sehingga rentan menimbulkan pengkhianatan serta fitnah. Jadi sifat pamer ini kalau diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari, ya flexing lah kalau bisa dibilang, yaitu menimbulkan sikap dengki dari beberapa orang yang melihatnya.
Karena hal-hal seperti itu untuk mencapai kekuasaan sangat tidak patut, bijak dan baik untuk dilakukan. Kedua, latihlah sikap bodo amat. Jangan pernah terlihat bekerja terlalu keras. Bakat Anda harus tampak mengalir secara alami dengan kemudahan yang membuat orang anggap Anda menjadi lebih jenius. Alih-alih Anda adalah gila kerja. Lebih baik bagi mereka untuk mengagumi betapa anggunnya Anda mencapai prestasi Anda daripada bertanya-tanya mengapa butuh begini begitu untuk mencapai kerja keras yang maksimal. Jadi latihlah sikap bodo amat ini. Kalau gue pribadi gambarkan, ya sudah, lakukan aja apa yang ingin kawan-kawan lakukan, dengan catatan konsekuensinya itu harus terfokus, jangan menyebar kemana-mana, kedistraksi kemana-mana lah. Nah ini nih, jangan boros sanjungan. Ya, ini ceritanya Bahlil ini kan. Kalau ceritanya Bahlil ini, kita senang juga sebetulnya ditiup-tiup ini kan sama aktivis-aktivis. Tapi ya kalau kebanyakan yang niup, kita jengkel juga. Jadi jangan boros sanjungan. Atasan Anda memang kerap kali memiliki perasaan untuk haus akan pujian atau sanjungan. Tetapi jangan terlalu banyak disanjung ataupun ditiup-tiup lah. Karena Anda akan kehilangan nilai-nilai yang bisa Anda peroleh untuk mencapai tujuan. Belajarlah untuk menyanjung secara tidak langsung dan mengecilkan kontribusi Anda. Misalnya untuk membuat atasan Anda terlihat lebih baik. Ya itu sudah cukup jelas lah. Hukum ketiga, hukum keempat, kondisikan agar Anda diperhatikan. Ada paradoks, Anda tidak boleh menampilkan diri Anda terlalu terang benderang, tetapi Anda harus juga membuat diri Anda untuk menjadi terang. Anda tidak mempunyai peluang untuk bangkit jika penguasaan terhadap diri Anda di tengah-tengah para bangsawan ini tidak nyentrik. Karena kondisikan agar diperhatikan, ya salah satunya ini. Maka perhatikan penampilan fisik Anda dan temukan cara untuk menciptakan gaya serta citra yang berbeda, sedikit berbeda lah. Jadi untuk kondisi agar diperhatikan, ya dikit-dikit lah, perlu lah. Tapi jangan haus akan validasi, karena itu membuat orang melihatnya akan terasa sangat aneh lah. Ini apa lah ini orang. Stay cool aja, stay cool. Jadi di bahasan berikutnya, ubah gaya dan bahasa Anda sesuai dengan orang yang Anda hadapi. Nah ini pengalaman empirik atau pribadi yang bisa gua sharing sih. Jadi dalam dunia akademisi atau dunia kuliah, ya memang pada umumnya banyak kosakata baru lah, secara kayak perspektif, terus distraksi. Nah ini ketika melebur ke masyarakat, pastikan Anda paham juga dengan audiensnya. Jangan sampai menggunakan pola bahasa yang rumit ketika kawan-kawan tahu bertemu orang-orang yang sekiranya memang kurang untuk mereka mengkonsumsi hal-hal ini. Jadi pengalaman empiris gue ketika kembali dari kampus dan melebur ke masyarakat, ternyata ya memang ya nggak selalu soal akademik terus. Ya orang juga ngeliat, apalah ini, nggak ngerti juga kita bahasanya. Jadi menyesuaikan audiens lah. Ubah gaya dan bahasa Anda sesuai dengan orang yang Anda hadapi. Jadi
orang-orang yang berada di bawah Anda akan menganggapnya sebagai sebuah sikap atau bentuk merendah. Sementara yang berada di atas Anda akan merasa tersinggung. Meskipun mereka mungkin tidak mengakuinya. Anda harus mengubah gaya bahasa Anda sesuai dengan orang lawan bicara yang Anda hadapi. Jadi di hukum berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di hukum ke-6, jangan pernah menjadi pembawa kabar buruk. Jadi raja membunuh utusan yang membawa kabar buruk. Ini adalah memang sebuah klise, tetapi ada benarnya. Anda harus berupaya dan jika perlu melakukan sedikit bohong atau menipu untuk memastikan bahwa nasib pembawa kabar buruk jatuh pada rekan kerja Anda, bukan Anda. Ya, kita tahulah bahwa nggak ada orang yang senang diberikan kabar buruk. Karena ini pengalaman gua pribadi juga. Ketika daftar sebuah instansi atau CPNS lah, ternyata memang di sana gua nggak lolos dan kawan gua nggak lolos. Tapi memang ketika itu gue coba untuk memberikan kabar ke dia, terus gue share lah ini hasil pengumuman kan. Ya dia sedikit kecewa dan ngoceh-ngoceh lah. Pada intinya ya sudahlah, jangan pernah ngasih kabar buruk ke orang, biarkan orang ini mencari tahu sendiri. Pada poinnya begitu sih dia bilang. Karena nggak etis juga kita ngasih kabar buruk ke seseorang, sementara ketika ada kabar baik kita nggak ngabarin ke siapa-siapa. Jadi kalau nggak salah itu tertuang dalam Al-Quran dah, cuma gue agak sedikit lupa. Jadi membawakan kabar yang baik-baik saja. Nah ini hukum berikutnya menarik nih. Jangan pernah sok akrab dan sok dekat dengan atasan Anda. Dia tidak menginginkan bahwa rekan atau bawahan Anda menjadi lebih dekat dengan atasan Anda. Jangan pernah mendekati dengan cara yang santai, ramah, atau bertindak seolah-olah kalian adalah teman baik. Itu adalah hak prerogatif atasan Anda. Jadi teman-teman harus tahu harus ketemu siapa lah. Jangan terlalu sok dekat atau sok akrab dengan atasan Anda. Ini ya sudah cukup jelas lah pada poinnya. Di pembahasan terakhir ini, woi ada lagi cok, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini. Bukan terakhir berarti ini. Jadi di bahasan selanjutnya, jangan pernah mengkritik orang-orang di atas Anda secara langsung. Karena hal-hal seperti ini cukup menimbulkan banyak resiko lah untuk mengkritik atasan Anda secara langsung. Siapa yang hari ini suka dikritik? Kan nggak ada. Ya sudahlah, kita nggak usah naif lah. Dalam hal apapun orang yang dikritik ya sebetulnya jengkel juga. Ya dia kan memang pada esensinya ingin selalu benar dan menang. Yaitu sifat-sifat natural lah sebagai insan atau manusia. Terus ada obrolan berikutnya, jangan sering-sering minta bantuan dari orang-orang di atas Anda. Karena hal ini akan sangat sedikit menjengkelkan dan pasti akan menolak permintaan Anda. Itu menimbulkan rasa bersalah serta kemarahan. Jangan sering-sering meminta bantuan dan ketahuilah kapan waktunya untuk berhenti. Perlu diingat, jangan meminta bantuan atas nama teman ataupun orang lain. Ya, jadi kalau minta bantuan tuh ke rekan sejawat, ke bawahan, ya kita tahulah hierarkis atau struktural ya gitu. Jangan sering minta bantuan
ke orang yang di atas Anda. Nah, ini satu hal yang blunder kalau seringnya. Nggak apa-apa sih kerap kali minta bantuan, cuma jangan intens lah jangka waktunya, karena jengkel juga nih atasan kayak disuruh-suruh kita jadinya. Itu poinnya. Jangan pernah bergurau. Kemudian nih berikutnya, jangan pernah bergurau tentang penampilan atau selera. Banyak orang yang kerap kali menggunakan pakaian yang sangat nyentrik atau vulgar untuk memikat, namun hindari gurauan apa yang terjadi tentang penampilan atau selera. Dua area yang sangat sensitif ini terutama bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda atau orang-orang atasan Anda. Jadi jangan pernah ngomentarin soal pakaian lah, karena kan ini selera. Ya, soal selera seperti yang kita tahu bahwa selera ini memang nggak ada hal yang absolut lah atau hal yang mutlak. Nasi Padang di tempat A, kawan-kawan bisa bilang enak. Kemudian gue bilang, kurang nasi Padang tempat A, nasi Padang tempat B yang enak. Nah itu soal selera. Jadi nggak ada hal yang mutlak dan pastilah. Jadi jangan pernah bergurau atau bercanda tentang masalah penampilan atau selera, karena nggak ada tolak ukur yang pasti soal itu. Kemudian lanjutannya, jangan pernah menjadi tukang julid di dalam kelompok. Jadi ketika ada peristiwa-peristiwa baik, ya nggak apa-apa kalau itu disampaikan. Kemudian ketika ada peristiwa-peristiwa buruk soal rekan kerja atau atasan, ya itu jangan dijulitin, karena dia cerita di sini ya pada akhirnya akan menjadi bom waktu juga, bocor-bocor juga. Jadi dalam banyak hal lah, karena sifat-sifat seperti ini kelabu, nggak hitam nggak putih, kelabu. Jadi ketika julitin atasan atau ya bisa dibilang atasan lah, ya pada akhirnya bocor juga sih sebetulnya, nyampe juga. Jadi tembok bisa mendengar, nggak ada tembok yang benar-benar padat dan utuh, karena ada pori-porinya tipis-tipis, mendengar lah. Terus ini untuk peningkatan diri juga, di chapter berikutnya, bahasan berikutnya, jadilah orang yang mampu untuk melakukan observasi diri. Anda harus bisa berani mengukur sejauh mana kemampuan yang Anda miliki dalam berbagai metode. Karena kalau hal itu tidak dapat Anda lakukan, ini akan menjadi sebuah ancaman untuk diri Anda sendiri ataupun keberlangsungan karir Anda. Anda harus menjadi cermin untuk melatih pikiran Anda untuk mencoba melihat diri sendiri, bagaimana orang lain melihat Anda. Apakah Anda suka merendahkan diri, apakah Anda terlalu berusaha keras. Nah itu harus melakukan observasi diri lah. Jadilah cermin di dalam melakukan observasi diri. Ya pada intinya teman-teman harus mengukur dan terukur sejauh mana hal ini bisa digapai. Ya walaupun memang kalau gue pribadi tidak ada yang tidak mungkin lah, semua kan berdasarkan kemampuan dan latihan. Makanya cerita Mike Tyson ataupun Ronaldo, dia bilang persetan dengan bakat, yang ada hanyalah latihan. Jadi kalau nggak salah ini ceritanya Tevez sama Ronaldo, dia itu ketika di lapangan, kok nih orang jam 5 pagi udah di lapangan. Cobalah si Tevez ini kalau nggak salah, cobalah gue datang jam 4 pagi lah ke lapangan, udah ada Ronaldo lagi. Gue bilang gila nih orang datang jam berapa sih, kemarin jam 5, gue jam 4 kesini dia udah ada dia. Terus datang lagi lah di percobaan ketiga, datanglah jam 3 pagi ini, ternyata di jam 3 pagi udah ada Ronaldo lagi. Dia kaget. Pas latihan bareng diajak ngobrol lah, ini lu pulangnya kapan sih? Kok gue kemarin jam 4 kesini, jam 5 kesini, jam 4 kesini, dan jam 3 pun kesini udah ada lu. Ternyata jawaban Ronaldo,
Orang gua nginep di lapangan. Hari-harinya latihan. Persetan dengan bakat, makanya muncullah statement itu. Persetan dengan bakat, yang ada hanyalah latihan. Dia nginep di lapangan. Itu dia. Jadi di obrolan terakhirnya itu, persetan dengan bakat, yang ada hanyalah latihan. Kuasai emosi Anda. Sebagai orang aktor yang hebat dan ulung, Anda harus belajar menangis, tertawa sesuai perintah pada saat yang tepat. Anda harus menyamarkan kemarahan serta rasa frustasi serta memalsukan kepuasan pada persetujuan Anda. Anda harus menjadi tuan atas wajah Anda sendiri. Pada intinya menguasai emosional lah. Jangan mudah terpancing atau terdistraksi terhadap peritilan-peritilan kecil. Kemudian hukum berikutnya, beradaptasilah dengan semangat zaman. Jadi memang dia cerita di sini, setidaknya 20 tahun ke belakang, menggunakan busana 10 tahun ke belakang adalah hal yang sangat menggelikan, kecuali Anda memainkan peran sebagai pelawak istana. Semangat dan cara berpikir Anda harus berkembang mengikuti kemauan zaman atau beradaptasi dengan zaman. Karena kalau hal ini tidak dilakukan, Anda akan terhindar dari kemajuan zaman. Jadi itu, beradaptasi dengan semangat zaman. Kawan-kawan harus beradaptasi lah pada ini. Cukup jelas ini. Terakhir sebelum masuk ke chapter 25. Jadi terakhirnya ini, jadilah sumber kesenangan. Hal ini sangat penting, sudah merupakan hukum yang jelas dari sifat manusia secara natural, bahwa kita akan lari daripada hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakan. Sementara pesona dan janji kesenangan akan menarik kita, seperti lebah yang menuju ke dalam sesuatu pohon nektar. Nah, itu hal-hal yang membuat senang. Dalam hal ini tidak semua orang bisa berperan sebagai idola, karena tidak semua orang diberkati dengan pesona atau kecerdasan. Namun kita semua dapat mengendalikan kualitas-kualitas yang tidak menyenangkan atau menyamarkannya bila diperlukan. Jadi pesan atau poinnya, jadi sumber kesenangan. Ceritanya tuh lebah dan nektar. Si nektarnya butuh serbuk sari, lebahnya butuh madu sebagai sumber kesenangan. Jadi saling mengisi dan melengkapi lah. Jadi pada intinya itu. Mungkin terlalu cukup panjang video hari ini, tapi semoga kawan-kawan bisa terhibur lah di akhir pekan ini. Gue sangat terbuka untuk sharing atau diskusi tentang apa-apa yang ada di buku ini ataupun hal-hal lain lah. Karena hal ini tidak menjadi serta-merta menjadi sesuatu yang mutlak, tergantung menyesuaikan kondisi dan zaman aja. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan kepada kawan-kawan untuk hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Terima kasih untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari gua. Nun kolami wa mayaskurun billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan.